Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perencanaan program PLS yang akan memaparkan materi mengenai teknik penyusunan program PLS dan model perencanaan program PLS. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari Bangun Jonathan, Devi Oktasari, Elsa Oktaviani, Jiwanti Anjaswitri, Prameswari Mutiara Indonesia, Riki Syaputra, Riki Irawan Pratama, dan saya sendiri Sania Oktariza. Baik, materi pertama yaitu mengenai perencanaan program PLS. Nah, apa sih perencanaan program itu? Perencanaan dapat diartikan perkiraan masa depan yang disusun berdasar data yang tersedia atau suatu penentuan urutan tindakan, perkiraan biaya, serta penggunaan waktu yang didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas, efisiensi, dan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kedua yaitu fungsi perencanaan program PLS. Yang pertama sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua sebagai alat pengendali dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga sebagai tolak ukur kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik. Yang keempat sebagai materi yang akan dinilai dalam evaluasi program. Yang kelima untuk mengetahui unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan program, dan yang terakhir dapat merumuskan kriteria keberhasilan pelaksanaan program. Selanjutnya ialah dimensi-dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan. Yang pertama ialah biaya. Nah, betapa pentingnya biaya dalam perencanaan pendidikan. Namun untuk pembangunan pendidikan jumlah biaya yang tersedia bukanlah satu-satunya jaminan keberhasilan. Yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan biaya yang tepat sasaran. Nah, yang kedua ialah lamanya program. Penggunaan waktu yang digunakan sangat terkait dengan biaya dan efektivitas suatu program. Lamanya suatu program, selain ditentukan oleh ruang lingkup program, juga efektivitas sistem penyampaian. Misalnya, suatu program dirancang waktu pelaksananya hanya 6 bulan. Tetapi sistem penyampaiannya tidak efektif sehingga program diselesaikan 8 bulan. Nah, yang ketiga ialah kebutuhan peserta. Suatu program akan lebih berhasil apabila program itu didasarkan pada apa yang mereka butuhkan. Mereka akan tertarik dan termotivasi untuk mempelajari secara sungguh-sungguh jika bersesuaian dengan minat dan kebutuhannya. Nah, yang keempat ialah aspirasi para peserta. Aspirasi para peserta berhubungan erat dengan kebutuhan. Perubahan aspirasi membawa perubahan kebutuhan. Aspirasi sifatnya dinamis, berubah-ubah sejalan dengan perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima ialah hubungan dengan pekerjaan. Masalah pengangguran adalah masalah yang sangat rumit dihadapi oleh hampir seluruh dunia. Bagaimana menyiapkan lapangan kerja bagi penduduk yang berada pada usia kerja? PLS sebagai pendidikan yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup dengan memberi pengetahuan praktis dan keterampilan fungsional. Seyogyanya diarahkan pada pembinaan kepekaan, melihat sumber daya alam serta lingkungan hidup sekitar sebagai objek yang dapat digarap sebagai sumber penghasilan. Dengan kepekaan ini memungkinkan warga masyarakat dapat memanfaatkan kondisi lingkungan untuk dapat berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, masalah pengangguran diharapkan dapat berkurang. Baiklah teman-teman, sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan program PLS. PLS memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan persekolahan. Kalau pendidikan persekolahan memiliki keterbatasan waktu, ruang, fleksibilitas, dan isi, maka PLS dirancang dari kebutuhan masyarakat dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat tanpa membatasi usia dan jenis kelamin. Dalam rangka merencanakan program PLS, ada beberapa langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran aspek yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain tingkat penghidupan masyarakat. Yang kedua ada sarana pendidikan yang ada.
Yang ketiga, sumber mata pencarian penduduk. Yang keempat, ada potensi alam dan lingkungannya. Yang kelima, kesehatan lingkungan, gizi, kondisi dan rumah, dan lain-lain. Yang keenam, ada tata cara hidup bersama, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada sarana peribadian dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang ke-8 ada sifat khas masyarakat yang menonjol. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang kedua, yaitu analisis studi kelayakan. Hasil analisis studi kelayakan ini memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya dapat disusun alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada menetapkan daerah pengembangan. Hasil analisis dan alternatif-alternatif yang tersedia dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Nah, yang kedua, merumuskan tujuan. Setelah menetapkan lokasi sasaran, maka perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan program pendidikan luar sekolah. Nah, yang ketiga, menentukan populasi sasaran. Deskripsi yang tepat mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan tersebut. Nah, ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian antara lain, yaitu yang pertama, motivasi, kecenderungan, dan minat peserta. Yang kedua, kegairahan dan kemampuan peserta. Yang ketiga, harapan-harapan dan cita-cita. Nah, yang selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Yang berkaitan dengan hal ini, yang pertama, apa yang ingin diketahui atau yang ingin dipelajari. Yang kedua, sumber-sumber belajar yang dapat mendukung kebutuhan belajar masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan belajar yang belum terungkapkan. Nah, yang selanjutnya yang kelima, merencanakan penyampaian yang tepat. Ada beberapa bentuk sistem penyampaian yang dapat digunakan dalam pengembangan program pendidikan luar sekolah ini. Yang pertama, siaran pendidikan melalui radio atau televisi. Yang kedua, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, sistem belajar jarak jauh. Yang keempat, buku-buku paket dan rekaman penjelasannya. Yang kelima, ceramah-ceramah. Dan yang terakhir, taman bacaan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yang keenam, menetapkan tugas-tugas pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui diskusi bersama-sama dengan para peserta dan tokoh-tokoh masyarakat, maka dapat ditetapkan yang pertama tempat dan waktu belajar, yang kedua bahan belajar dan alat-alatnya, yang ketiga cara penyampaian bahan atau cara penyajian bahan, yang keempat jumlah peserta, yang kelima narasumber dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, melatih calon-calon pelatih. Untuk keberlanjutan program pendidikan luar sekolah ini perlu dilakukan pelatihan bagi tenaga setempat dalam beberapa jenis pengetahuan dan keterampilan yang memang diperlukan. Dalam hal ini perlu diidentifikasi tenaga-tenaga yang dapat dilatih sebagai calon pelatih. Nah, yang ke-8, pelaksanaan kegiatan. Apa yang telah direncanakan kini saatnya dilaksanakan. Mungkin saja dapat terjadi perubahan-perubahan yang diperlukan bila mana kenyataan lapangan ada sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya yang ke-9 atau yang terakhir, evaluasi program. Evaluasi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu pula, dengan evaluasi ini dapat dilakukan untuk penyempurnaan program setelah mengetahui apa yang harus disempurnakan dan bagaimana menyempurnakannya. Yang selanjutnya itu model perencanaan program PLS. Yang pertama yaitu ada model trailer. Model trailer merupakan suatu sistem pendidikan dalam perumusan program PLS. Model trailer ini adalah suatu kaidah bagaimana suatu pengajaran dapat dirancang dengan tujuan sesuai dengan pembelajaran atau program PLS itu sendiri. Model trailer ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengenalan dan analisis keadaan. Tahap yang kedua yaitu tahap penetapan tujuan program. Tahap yang ketiga yaitu tahap penetapan alternatif kegiatan. Yang keempat yaitu tahap penetapan kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan kegiatan.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang model Casely dan Herne. Jadi model Casely dan Herne ini merupakan perumusan program PLS yang kesemuanya merupakan suatu siklus. Maksudnya di sini terjadi secara berulang-ulang yang tidak ada henti-hentinya. Model ini ada 7 tahapan. Pertama itu analisis keadaan, merupakan tahapan pengumpulan data yang ditempuh sebelum merencanakan program. Yang kedua itu pengorganisasian perencanaan, merupakan suatu proses perencanaan untuk merancang struktur-struktur formal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga itu proses perumusan program, merupakan proses pembuatan keputusan mengenai program apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu menetapkan program, merupakan proses menentukan dan menetapkan program apa yang akan dijalankan. Yang kelima itu merencanakan kegiatan. Setelah program sudah ditentukan, maka selanjutnya proses menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dijalankan dalam program tersebut. Yang keenam itu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Setelah program yang akan dijalankan itu sudah disusun dengan matang, maka tahap selanjutnya itu program tersebut dilaksanakan. Yang tahapan terakhir itu usulan penyempurnaan. Setelah program dilaksanakan, tahap selanjutnya itu usulan penyempurnaan. Maksudnya di sini merubah atau menambah segala sesuatu yang diperlukan dalam rencana program tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai model Pearson. Pada model Pearson ini terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ataupun fakta ada 3 macam data situasional yang perlu dikumpulkan untuk menentukan situasi apa yang dihadapi oleh seorang pengabdian pada masyarakat. Nah, ketiga macam data itu adalah yang pertama data sosial, data ekonomi, dan yang terakhir yaitu data teknologi. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu analisis keadaan. Analisis keadaan untuk menentukan keadaan apa yang dihadapi, maka perencanaan program pengabdian pada masyarakat harus menganalisis ketiga macam data yang telah diperolehnya. Analisis data tersebut dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel-tabel. Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa baik tabel sederhana maupun tabel silang dapat digunakan. Berbagai macam perubahan yang hendak dilihat baik distribusinya maupun dalam tabel-tabel tersebut dan analisis statistika, baik yang sederhana maupun yang lebih rumit akan berguna. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, potensi masalah ditunjukkan oleh kesenjangan ini dapat kita lakukan apabila data tentang situasi saat ini dibandingkan ataupun dihubungkan dengan data tentang situasi yang diinginkan. Nah, jika kesenjangan yang diperoleh itu dianggap penting dan relevan dengan apa yang dikehendaki, maka kesenjangan tersebut pantas dijadikan masalah. Yang keempat yaitu perumusan tujuan. Pearson pada tahun 1966 menunjukkan bahwa akhir dari suatu proses perencanaan program ialah berupa keputusan tentang tujuan program tersebut, yang secara sederhana dapat dinyatakan sebagai apa yang hendak dikerjakan dengan siapa. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam proses ini kita akan menghadapi banyak masalah yang akan dilahirkan lebih banyak lagi. Tujuan-tujuan ini harus lebih disaring terlebih dahulu untuk menentukan tujuan mana yang sebenarnya layak dijadikan tujuan suatu program pendidikan luar sekolah. Nah, dalam usaha memutuskan tujuan mana yang akan dipilih sebagai tujuan program, Pearson menganjurkan agar kita menggunakan 2 macam saringan yang dianjurkan oleh Tyler. Kedua macam saringan itu ialah falsafah pendidikan dan psikologi pendidikan. Nah, yang kelima yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan sebagai kegiatan menyusun rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan disusun berdasarkan kebijakan dan kebutuhan apa dan siapa yang ingin dipenuhi. Hal ini berarti bahwa penyusunan program pendidikan luar sekolah harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar dan yang kedua yaitu konsistensi, yang berarti bahwa perencanaan disusun dengan memperhatikan rencana yang telah disusun, sehingga kegiatan yang direncanakan itu berkesinambungan dengan kegiatan yang sebelumnya. Yang ketiga, berdaya guna dan berhasil guna, berarti bahwa perencanaan harus berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada secara cermat dengan hasil yang seoptimal mungkin. Nah, untuk teknik yang keenam yaitu pelaksanaan rencana kegiatan. Pelaksanaan suatu strategi di dalamnya mengandung berbagai rencana aksi atau program. Maka terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan untuk menentukan program mana yang layak untuk dilaksanakan. Nah, teknik yang
ketujuh yaitu rincian perkembangan kegiatan. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana proses evaluasi dalam presentasi keterampilan. Setiap program itu tidak selalu mudah tetapi penuh dengan hambatan dan faktor pendukung. Maka pada bagian ini menjelaskan bagaimana dan di mana faktor penghambat dan pendukung itu terjadi. Nah, teknik yang terakhir yaitu konsiderasi atau usulan penyempurnaan. Setiap program yang dilaksanakan pasti ada rekonsiderasi atau usulan penyempurnaan, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu model Liggins. Nah, di model Liggins ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama perumusan keadaan dan masalah-masalahnya. Nah, sebelum melaksanakan model ini, maka kita harus merumuskan terlebih dahulu masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu perencanaan pemecahan masalah dan tujuannya. Yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan pendidikan. Yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan yang ingin dikerjakan. Yang keenam yaitu evaluasi, dan yang terakhir yaitu rekonsiderasi. Terima kasih.